Di bulan suci Ramadan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, semua amal-amal yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini kesempatan besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa dapat bertemu di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan tidak ada jaminan bakal kita akan ketemu tahun depan di bulan suci Ramadan. Itu tidak ada jaminan. Tidak ada. Makanya bagaimana kita harus meningkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan besar kita. Allah itu mengoperasikan semua pahala yang diberikan kepada kita. Dioper itu semua pahala. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir, dan perbanyak bermunajat kepada Allah. Sekarang ini coba kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Ya, ini memasuki bulan 10 hari memasuki Lailatul Qadar. Kenapa dikatakan 1000 bulan? Jumlah 83 tahun. Coba 83 tahun. Umur kita itu nggak sampai yang 80 tahun. Nggak akan pernah sampai. Ya, mujur-mujurlah. Alhamdulillah kalau dikasih panjang umur 85 masih bisa dapat. Dari awal pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk melakukan tarawih, untuk mengejar Lailatul Qadar, itu dari awal. Dari awal. Jangan hari ini babak pertama berhenti, langsung kemudian 15 hari baru mulai lagi. Gak bisa. Dari awal sampai akhir. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa melaksanakan sholat malam Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Amin ya Allah. Saya merasa senang dan bangga melihat saudara-saudara kita ini, mumpung pakai masih diberikan kita umur panjang oleh Allah. Yang saya katakan tadi, tidak ada jaminan bisa bertemu tahun depan di bulan suci Ramadan. Tidak ada jaminan. Kenapa? Perbanyak pada mumpung masih kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan diri. Tidak ada daya dan kekuatan kita. Kita laksanakan semua itu. Ya. Kita bermunajat kepada Allah. Putar film hidup kita. Sejak awal kita putar film hidup kita. Kita ingat masa-masa lalu. Ini bertepatan bulan suci Ramadan, kita harus mengingat semua masa lalu. Mungkin pernah kita mengambil barang orang, mungkin barangkali kita pernah menyakiti orang, mungkin barangkali kita mengambil hak orang. Kita putar film kehidupan kita. Kalau Allah yang memutar film kehidupan kita, tinggal bertanggung jawab. Mumpung kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Karena hidup di dunia ini, kita hidup di terminal dunia ini sifatnya sementara, dan hidup di terminal dunia ini semua perantau di muka bumi Allah ini. Perantau, orang perantau pasti pulang. Coba, sekarang kita dari Bogor mau pulang ke Tasik, mau berlebaran di sana, enak nggak? Enak nggak? Dari Bogor pulang kampung, enak nggak? Enak Pak, enak. Jadi kalau mau pulang kampung itu pasti enak. Begitu juga kita harus hidup di terminal ini, pasti akan pulang. Orang pulang itu harus ada persiapan, ya, harus ada persiapan. Kalau yang tidak ada persiapan, itu orang yang paling sial Pak. Begitu juga kita pulang merantau, kita pulang kampung, tentu ada persiapan. Persiapan lokal, mungkin di perjalanan ada air, ada apa dan sebagainya. Begitu juga kita kembali kepada Allah, harus ada persiapan. Rugi kita Pak, diberikan panjang umur oleh Allah, lalu kemudian kita tidak melaksanakan beribadah kepada Allah, sia-sia kehidupan kita. Bayangkan Pak, di akhirat saja kita sudah siksa. Bagaimana kalau di dunia juga? Video ke nih. Saya kembali Canggel di dunia saya sudah siksa. gantian nanti. Akhirat. Maka itu mari kita tingkatkan nilai-nilai Saya iman mesti kita canggel kepada di bilang Allah saya, Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu 10 hari Bapak terakhir untuk melaksanakan beribadah, beliau mengizinkan semua berbanyak di masjid. Itu 10 hari yang terakhir beliau di masjid bermunajat bagi kita, berzikir, ya, sambil berdoa, lalu kemudian dia istighfar. Istighfar ini sudah tidak ada lagi nilai. Paling tinggi istighfar, paling tinggi nilai ibadahnya. Kalau kita istighfar Pak, saya tidak bisa jawab paling tingginya dari nilai pahala yang dikatakan istighfar. Allah sudah menjaminkan orang yang selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian karena kita ini diberikan satu cobaan oleh Allah, hamba ini harus siap diuji, harus siap diuji. Ujian ini harus kita dengan kesabaran. Tapi ujian ini yang diberikan oleh Allah kepada kita agar supaya bagaimana ujian ini kita harus mengalami suatu kesabaran. Inna Allah al-syabir, sesungguhnya orang-orang yang paling Lagi dijaga gitu. Baraja Hah? beres. Yang ada di depan saya semua ujian. Gantian Ujian. Tetapi intinya satu, harus sabar. Di balik musibah pasti ada hikmah. Coba. Berapa lagi Om? Sukan. Di balik musibah pasti ada hikmah. Ayo sukan. Kalau kamu melakukan hal yang demikian yang terbaik, in ansantum li anfusikum fala azan. Kalau kamu berbuat suatu kebaikan, kebaikan pula yang kau dapatkan. Kalau kau melakukan perbuatan kejahatan pula yang kau dapatkan. Sampai ku padahal memakai Sabar Jawa. menghadapi semua ini. Kita siap diuji Pak. Hamba Allah ini siap diuji. Goblok siapa gawean. Kalau ujian yang datang ini kita kembalikan kepada Allah. Si Cang. Mudah-mudahan yang ada di dalam sini cepat dikeluarkan, digerakkan hati oleh hakim agar supaya diringankan hukumannya. Ya, coba lihat tinggal sedikit sekarang. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Semua manusia diberikan satu ujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan harus sabar. Sabar itu tidak ada duanya lagi Pak, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang mumpung Pak di bulan suci Ramadan ini, perlu kita mengadakan
ibadah, beribadah, perbanyak tadarus, perbanyak membaca Al-Quran, berzikir, minta kepada Allah. Ya, kalau kita sudah merasakan Pak, membaca Al-Quran, melaksanakan beribadah, yang di dalam tahanan ini, bayangkan Pak 20 tahun, 100 tahun itu tidak terasa. Betul. Karena kenapa? Semua diberikan hidayah oleh Allah, ketenangan jiwa. Coba lihat orang membaca Al-Quran dengan hati nurani, ikhlas, orang mendengar pasti tersentuh. Karena yang menanti bukan mulutnya, hatimu, kalbunya. Ya, kalbunya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, hati ini bagaikan cermin. Jangan sampai kotor itu cermin. Kalau kotor itu cermin agak susah dibersihkan. Coba kalau kaca lama berkarat baru dibersihkan agak susah. Makanya hati seperti kaca, jangan dikotori. Kalau ini kotor, anggota semua tubuh badan kita akan kotor. Karena kuncinya hati. Ya, makanya kita harus tahu. Kita masuk di dalam sidang ada hikmah. Tidak akan mungkin akan terulang lagi. Tidak akan mungkin. Kalau Anda 2 kali masuk di sini, berarti Anda sendiri yang melakukan. Ya, karena tidak ada manusia yang sangat sempurna. Tapi semua hal ini, semua kita akan kembali kepada Allah. Di balik musibah pasti ada hikmah. Itu kembalikan seperti itu. Tidak usah gelisah dalam kehidupan ini, Pak. Tidak usah akan gelisah. Ya, kita kembalikan. Karena memang ujian, tantangan, rintangan, gemblengan itu dihadapi Rasulullah luar biasa Pak ujiannya. Kalau kita ini kecil sekali diberikan ujian. Ya, beliau masih umur 2 tahun sudah ditinggalkan Bapak. Umur 6 tahun ditinggalkan. Gampang panggil. Cangkul mere. Berdagang ke bangsa Santai. lintas negara sulit. Itu umur 2 tahun. Beliau begitu siksanya. Oh ini ketemu Juta Bapak. Ini Hah? dia. Lebihnya. Coba. Mereknya teh. Samsung enggak? Makanya kalau di dalam sini Nu anyar nu aya harus di iklan banyak. Hah? nu di iklan TV. Ibu-ibu akan tidur ya, tidur. Tidur, Soalnya Pak. ada suaranya, ibunya tidur. Nah, kalau perempuan begitu Bu. Nah, ya nanti ditegur baru iya. Yang di sini masih banyak halaman, masih ada berapa tahun yang ada di sini lagi? Setahun Coba lagi. saya ketemu lagi. Hah? Setahun lagi. Masih ada yang separuh. Ibu-ibu di belakang. Ada yang bertahun ada kan? Betah. Ada. Kelo. Alhamdulillah semua. Umi Bu, kenalin tuh. Bu, Bu, Ibu harus sabar. Bapak tenang. Ibunya yang sekarang lagi. Tadi bapaknya sudah selesai, sekarang ibunya lagi. Bu, ini satu pengalaman diberikan oleh Allah. Bu. Harus sabar. Ibu nanti keluar dari sini pasti ada hikmah. Terasa. Terasa hikmahnya. Ya. Apa lagi? Yang punya anak ada enggak? Hah? Ada. Banyak. Banyak. Yang janda ada. Yang belum ada suami angkat tangan coba lihat. Semua sudah punya suami, ada 4, 5, 6, 7. Parah sampai di akuan. Saya hitung yang angkat tadi nggak ada suami. Yang ada suami? 1, 2, 3, Cuma 4. tuh. Oh. Gadis. Yang janda maaf. Hah? 1, 2, 3. Ada 10. Oh. Aduh anak. Ya lo ngaracung wae. Bu, ini bulan puasa Bu. Ya. Bulan puasa Bu. Bu. Paham nggak? Yang nggak bikin tahan saldo Bu ya. Nah. Ya, sabar. Sabar pasti ada ketemu.
Yang berapa bulan yang habis lebaran siapa yang keluar? Habis lebaran siapa? Ada di situ ya? Saya. Agak ada. Berapa bulan? Berdiri berapa bulan? 3 bulan lagi. Siapa? Itu merdeka. Bu, saya beritahu kepada ibu. Ibu ini adalah salah satu pemimpin, bukan lagi bapak. Ya, kalau kita ini suatu pemimpin, tapi sekarang juga ada ibu jadi pemimpin. Ya, sehebat apapun, kalau perempuan ini adalah tiang negara, bu, ibu tiang negara. Kalau tiang negara baik, ibunya baik, pasti negara baik. Tapi kalau perempuannya nggak baik, negara Saya sudah persipuan kabeh. tapi ibu jangan kawin lagi. Ya, harus semangat. Apa Karena jadi- kalau nggak semangat nggak bisa, harus semangat. Ustadznya juga kalau bisa kawin, saya mengatakan kalau mengatakan Ustadz nggak bisa kawin, boleh. Ustadz boleh kawin, nggak ada yang larang kalau Ustadz mau kawin. Ya, tapi kalau Sama ngobrol, Cau. kawin benar. Ya, nah kita kembali lagi Bapak Ibu sudah tenang. Yang ada di depan saya ini, yang ada berapa bulan lagi? Nggak ada. Ada. Berapa bulan? Tahunan kan ya? Habis lebaran pulang. Masih bulanan, Pak. Ada yang 1 tahun ada ya? Ada. Bulan suci Ramadan. Bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ya, ini Pak yang saya katakan tadi, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah. Saya katakan tadi, renungkan semua itu, renungkan semua kesalahan-kesalahan kita yang masa lalu. Ya, tidak ada orang yang tidak memiliki dosa, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, pasti ada salahnya. Hanya rokok yang Kalau sempurna. ada manusia yang tidak salah, itu bukan manusia. Coba lihat malaikat itu. Malaikat kita tawarin mati dan tidak maaf. Malaikat. Tuh 24. Saya tadi berapa menit? 12 menit. Ya, dikasih wanita tidak mau. Coba kayak matanya malaikat itu tidak ada. Semua tidak ada yang Hello, begitu. Yip. Cuma diperintah oleh Allah tugasnya. Ya. Ini ada berapa di sini Pak? Maaf, ada berapa? 60. Iya lagi. 60. Iya. Kebetulan ada yang saya kenal Bapak kita saat ini. Ya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan nilai iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bakso Karena di bulan suci Ramadan ini Pak, perbanyak. Tinggal kita menghitung hari. Ini sudah mau masuk. Karena setelah habis sholat Id, turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW ada 3 pesan. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, saya bisa kamu aminkan. Kata Rasulullah, iya Jibril. Saya ingin berdoa. Malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Ada 3. Pertama, 1, jangan kau terima ibadahnya, puasanya seorang istri yang durhaka terhadap suami. Sekali lagi, kata Rasulullah, amin. Jangan kau terima ibadahnya dan puasanya istri yang durhaka terhadap suami. Bukan pemenang sendiri. Kalau misalnya suami yang berdosa bagaimana? Enggak ada hadisnya tuh. Karena enggak begitu. Enggak ada. Cuma nanti kita ini suami bertanggung jawab semua dosa ibu, anak-anak kita, sama semua kita tanggung jawab di akhirat nanti. Betapa siksanya kita ini suami. Coba
Ibu enak, dosa itu kita tanggung. Itu. Yang kedua, jangan kau terima ibadahnya dan puasanya anak durhaka terhadap kedua orang tuanya. Coba, Rasulullah mengatakan amin. Yang ketiga, jangan kau terima ibadahnya dan puasanya orang yang memutuskan silaturahmi. Coba, kata Rasulullah, amin. 3 kali. Itu setelah habis sholat Id. Itu malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah SAW. Betapa besarnya, Pak. Ini kesempatan besar kita diberikan oleh Allah. Ya, betapa besarnya. Kenapa? Kita diberikan umur panjang, bisa bertemu tahun ini di bulan suci Ramadan ini. Makanya perbanyak bersikir, perbanyak istighfar, minta kepada Allah. Ya, tidak bertanya dalam kekuatan kita. Ya, coba kalau kita berpikir, Pak, puasa ini, puasa yang kita alami sekarang ini di bulan suci Ramadan ini, ya, begitu harumnya di hadapan Allah ketimbang baunya minyak kasturi. Coba orang yang berpuasa tinggi jadi lagi. Oleh karena itu mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada di dalam sini kita kembalikan semua kepada Allah, ada hikmah di balik musibah pasti ada hikmah. Dan kemudian belum beres. Mudah-mudahan tidak terulang ke tempat ini lagi, karena tidak ada yang mau masuk di dalam sini. Cuma karena satu ujian diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita semua itu mengambil hikmah. Ya, di balik musibah pasti ada hikmah yang saya katakan tadi. Tidak ada yang mau masuk di sini, tetapi kita harus menerima. Itulah ujian. Ya, intinya satu, syukuri nikmat. Sangwan. Disyukuri, Pak. Pertama satu kita bersyukuri masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah. Lalu kemudian masih bisa kita bertemu juga di bulan suci Ramadan. Kita harus bersyukur karena orang yang pandai bersyukur, Cangang obat. ya, Cangang obat. diberikan sesuatu. Ya. So. Syukuri nikmat yang aku berikan kepada. Kalau Banyak pandai polisi nak bersyukur, kunaon masalah. buat. Tanya penyidikna. Coba. Tapi Tapi kalau kau tidak bersyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, awas, hasilku sangat berat. Coba. Jadi syukuri, Betul. tidak bersyukur. Ya, Lain. beritahu saja keluarga harus sabar. Ya, begitulah. Kantong obatnya itu plastik obat. Ya, tidak ada yang Plastik sempurna, nanoclip. manusia. Eta. Ada. Jadi tidak usah kita tidak bisa Teu nyaho sih. melakukan Bawaan we. orang kejelekan. Siapa nunggu Iya, nggak bisa seperti itu. Boleh jadi kita mengatakan orang itu Betul. jelek, tapi di mata Allah, Allah mengatakan itu bahwa itu jelek, tapi kita mengatakan yang bagus. Seperti itu. Maka kemana? Mari kita tingkatkan nilai iman kita kepada Allah. Yang pertama satu saya pesankan kepada ibu-ibu, Bu, aduh kecil suaranya, Bu. Itu kelewatan dulu bagus. Iya. Jadi, Bu, ibu ini sekali lagi harus jaga baik-baik. Ya. Jangan ada pernah berusaha terhadap orang. Ya, termasuk bapak-bapak di depan saya ini, bukan cuma ibunya tapi bapaknya juga. Jangan sekali-sekali kalian berusaha terhadap orang. Sehebat apapun nilainya kita, sholat kita, ibadah kita, ya, sedekah kita, lalu kemudian kita fitnah orang, kita berusaha terhadap orang. Puasamu, sedekahmu, sholatmu kau berikan kepada orang yang akan fitnah. Apa kita tidak mampu? Di dunia saja kita mampu, bagaimana
simpan diam. Kata Rasulullah, mendingan diam ketimbang banyak bicara. Ya. Nah, itu ibu baru yang keras ngomong, hati-hati berbusa terhadap orang. Yang saya katakan tadi coba hebatnya. Ibu sholatnya hebat, puasanya hebat, hajinya hebat, sedekahnya hebat, ya. Terus pola balik bukan. Tapi lalu kemudian ibu berbusa terhadap orang. Ibu punya tadi amal itu yang ibu melakukan naik haji, terus kemudian bersedekah, kemudian sholat, sedekah dan seterusnya. Ibu diambil pahalanya, ibu mau berikan kepada orang. Ibu pasti bangkrut, kosong. Karena kita berdosa, itu bahayanya berdosa terhadap orang. Ya, mudah-mudahan karena ini cukup pas 1 jam tadi, nggak terasa ya. Nah, coba nanti kita berselawat sedikit supaya semangat sedikit ya. Ya. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ya Habibullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad, Ya Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ibni Abdillah Muhammad, Ya Rabbi Sholli Muhammad, Sallim Ibni al-Jannah Allah Salli Ibni Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad Ibni Lalillah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah Muhammad Ibni Abdillah. enak nggak? Enak. Enak, merdu. Nah, makanya perbanyak berzikir. Karena orang berzikir ini bersalawat dan berzikir banyak istighfar luar biasa. Manusia Ramadan apa mau berpahala? Semua yang kau lakukan ibadah kepada Allah itu besar nilainya di hadapan Allah. Coba ngaji kita, ya. Coba kita mengaji sedikit. Wallahu la ilaha illa Wal hayyul qayyum Allah. Wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus salam, al-malikul quddus salam, mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallah amma yusrifun, wallahul halimul barik musawwirul lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Enak kan? Enak Pak. Terus begitu, ibu kalau baca itu bayangkan nilainya pahalanya. Satu huruf nilainya 10 pahalanya. 2 huruf, bagaimana kalau dibaca 1 juz dalam 1 malam? Coba. 1 huruf nilainya 10 amalan. 2 huruf alif ba sudah 20. Bagaimana kalau kita baca 1 juz saja? Itu
Yang ada di sini terus gelisah. Saya ingatkan, jangan ada yang gelisah. Minta kepada Allah, perbanyak beribadah kepada Allah. Kalau ini dilakukan, bayangkan Pak, 100 tahun kita dalam penjara kalau kita beribadah bersih istighfar, tidak ada nilainya itu 100 tahun. Karena sudah dekatkan diri kepada Allah. Makanya di bulan suci Ramadan ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Allah tidak mengatakan, hai kamu masuk di sini, enggak. Yang beriman yang dipanggil, yang beriman. Karena kenapa yang beriman? Ada nilai-nilai iman di dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum tattaqun. Itu yang terpanggil iman. Ini kalau bukan iman nggak akan bisa. Ya. Betapa besarnya nilai-nilai pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Mudah-mudahan yang ada di sini masih diberikan satu kesabaran dan tidak usah bermimpi mengingat berapa tahun, perbanyak beribadah. Ya, lalu kemudian tadarus, bersih istighfar. Yang saya katakan tadi 100 tahun Anda duduk di sini tidak terasa. Kalau sudah berhadapan, perbanyak membaca Al-Quran. Karena hati ini kalau sudah bersih tidak ada semua. Tapi kalau kotor nggak bisa dibersihkan. Yang bisa membersihkan hati itu coba kita perbanyak membaca Al-Quran. Ya, kita perbanyak bersikir. Ya. Baca Al-Quran tiap malam atau kita melaksanakan tahajud. Kenapa tahajud itu di saat waktu malam orang sedang tertidur? Orang sedang tertidur. Kenapa dia murah? Karena jarang yang dipakai. Itu kehebatannya sholat tahajud di tengah malam. Ya, murah harganya. Kenapa murah? Orang sedang tertidur. Kita melaksanakan ibadah tahajud di malam, mulai sholat segera lanjutkan terus beribadah. Wa minal laili fatahajjad, dilaksanakan perintah sholat tahajud di malam. Kenapa dia murah? Karena murah bisa dihitung yang pakai. Tapi kalau siap melaksanakan ibadah antri, nilainya berbeda. Tapi kalau sholat tahajud antara kita dengan Allah, ya, antara kita dengan Allah. Yang saya katakan tadi, kenapa tahajud itu murah harganya, jarang yang pakai. Tapi beribadah di saat siang, duhur, banyak yang pakai, antri dan mahal harganya. Itu. Ya, kira-kira demikianlah penyampaian saya. Karena kebetulan selesainya ada lagi besok di Polres. Kemarin saya di Palu, Pak, di Palu 2 hari. Jadi tidak berhenti. Ya. Mudah-mudahan dalam singkat ini kita dapat mengambil hikmah. Amin. Mudah-mudahan jangan ada lagi berulang di tempat ini. Amin. Cukup sekali yang kita rasakan. Usiku wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.